أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah taala mengisi kitabnya dengan akhlak. Karena bagaimanapun sempurnanya akidah itu nantinya akan tercermin dari sempurnanya akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisi kitabnya dengan akhlak agar seorang manusia itu tidak hanya indah bagian dalam tubuhnya, hatinya, tapi juga indah perbuatannya. Malam hari ini kita melanjutkan membahas surat An-Nisa, di mana pada pertemuan sebelumnya pada ayat 32 dari surat An-Nisa Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Allah Ta'ala ingatkan, jangan kalian satu sama lain iri, gitu ya, dengan apa yang Allah Ta'ala lebihkan. Tidak perlu orang perempuan mengatakan, ya jadi orang laki itu enak ya. Orang laki mengatakan jadi orang perempuan itu enak lah, atau sebaliknya. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan bahwa semua mereka itu akan dapat bagiannya masing-masing, yaitu hak dan kewajiban. Laki dan perempuan itu ada hak dan ada kewajiban. Meskipun bentuknya tidak sama, haknya tidak sama, kewajibannya juga tidak sama. Semakin besar kewajibannya, haknya juga semakin besar. Ya, semakin besar, semakin kecil haknya, semakin besar kecil pula kewajibannya. Ya. Oleh karena Allah firman, "Lirrijali nasibun mimma iktasabu." Buat orang laki ada bagian yang harus mereka dapatkan. Walinisa nasibun mimma iktasabna. Itu juga buat orang perempuan ada bagian yang mereka dapatkan. Tetapi yang penting adalah was'alullah min fadlih. Hendaknya kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fadilahnya. Hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu fadilahnya. Apa fadilah itu? Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, suatu kelebihan ilmu, kelebihan beramal soleh, itu lebih penting daripada sekedar mendapatkan hak berupa materi misalnya. Dari warisan dia dapat banyak misalnya, tapi yang penting ada amal soleh yang dia kerjakan banyak, ada ilmu yang dia dapatkan banyak lah. Itu membuat dia menjadi mulia. Menjadi mulia itu bukan karena banyak harta yang dia miliki, tidak, tetapi apa yang dia berikan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan apa yang dia dapatkan, apa yang dia berikan kepada sekitarnya. Itu yang penting. Kenapa? Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Karena
Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu. Tidak perlu diajari. Allah taala diajari. Begini loh kalau buat peraturan loh. Allah taala kok diajari. Allah taala sudah tahu. Karena dia tahu, maka Allah taala itu tepat di dalam mengatur haknya orang laki dan perempuan. Kenapa? Andaikan yang mengatur hak ini manusia, pasti akan terjadi ketimpangan. Gitu. Dan tentunya membawa kepada ketidakpuasan. Baik. Ayat 33 yang sekarang mau kita bahas. Walikullin ja'alna mawaliya. Setiap orang dari mereka, Allah Ta'ala katakan ja'alna mawaliya, sebagai pewaris mimma tarakal walidan wal aqrabun, apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua gitu ya, wal aqrabun, dan yang lebih jauh dari sekedar orang tua dan anak, al aqrabun ya, gitu ya. Misalnya kalau orang tua tidak ada, anak tidak ada lah gitu ya. Ada orang meninggal misalnya, orang tuanya tidak ada, anak tidak ada lah gitu ya, yang nanti disebut kalalah. Maka Allah Ta'ala mengatakan al-aqrabun, di sekitarnya ada saudara tidak ada, selanjutnya sepupunya dan seterusnya. Walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan aqadat aymanukum, yang diikat, yang diikat oleh apa? Oleh suatu perjanjian, gitu ya, yang diikat oleh suatu perjanjian. Kenapa dulu di zaman jahiliyah ada semacam yang namanya al-hilf. Al-hilf itu apa yang kamu dapatkan, saya dapatkan. Serangan terhadap kamu, serangan terhadap saya. Gitu ya. Pokoknya kalau ada orang menyerang kamu, berarti menyerang saya. Hutangmu, hutang saya. Hutang saya, hutangmu. Bayangkan begitu itu. Begitu ya. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Apalagi waktu Nabi datang, Nabi SAW menciptakan ukhuwah, persaudaraan. Di mana tidak hanya sekedar itu saja yang tadi saya sebutkan, juga warisan juga dapat. Gitu ya. Warisan juga dapat. Begitu. Allah Ta'ala mengatakan fa'atuhum nasibahum, berikan kepada mereka itu bagian mereka. Di sini perlu kita ketahui bahwa sepotong ayat ini sudah dihapus oleh Al-Anfal 75, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, keluarga itu lebih utama gitu ya, dari yang lainnya. Jadi apa yang tersisa ya, nanti kita bicarakan. Nabi bersabda, Nabi Rasulullah SAW bersabda, kullu hilfin kana fil jahiliyah au aqdin adrakahu al-Islam, semua al-hilf, yaitu tadi saling gitu ya, perjanjian bilateral untuk saling membela dan sebagainya, atau akad, kalau itu sampai kepada Islam, fala yazidu al-Islam illa syiddah, Islam lebih menekankan lagi. Ya. Jadi sebaiknya waktu Islam datang, semua tadi dibatalkan, jangan diteruskan. Karena Islam itu beban moralnya lebih besar daripada sekedar hawa nafsu. Kalau memang mereka mau meneruskan, ya sekarang saya akan membela siapa yang menyerang kamu. Kamu membela siapa yang menyerang saya. Oh, berat itu. Iya, kalau yang dibela ini orang baik. Begitu ya, yang dibela ini orang benar. Nah, kalau salah bagaimana? Kalau salah bagaimana? Begitu ya. Jadi sebaiknya dibatalkan. Sebaiknya semua itu dibatalkan karena Islam itu lebih keras daripada aturan jahiliyah. Islam lebih keras, menekankan karena ada moral yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Nabi SAW bersabda, la wala aqda wala hilfun fil Islam. Sudah tidak ada lagi al-aqd, gitu ya, keterikatan gitu ya, antara dua orang dalam Islam sudah tidak ada lagi. Orang itu diikat oleh al-arham, kekeluargaan. Bukan sekedar perjanjian, ini tidak ada.
Itu dulu zaman jahiliyah ada al-hilf. Waktu Musa SAW masuk ke Madinah ada ukhuwah. Nabi mempersaudarakan setiap orang. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, begitu, baik. Nah, maka Islam lewat Nabi SAW meminta untuk menghentikan semua hal-hal tadi. Nah, apa yang terjadi? Kalau yang namanya apa itu warisan sudah tidak ada. Tetapi mungkin saling membela, ya memang begitu ya, meskipun tidak dibentuk oleh perjanjian, tetapi sekarang Islam lebih luas. Nah, membelanya itu lewat Islam, tapi Islam membatasi, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, unsur akhok, gitu ya, zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu sebagai orang zalim atau mazlum. Kalau mazlum ya kita bantu. Ini zalim, kamu cegah dia dari berbuat maksiat. Nah, begitu ya, kamu cegah dia dari berbuat maksiat. Ya, gitu ya. Oleh karena masih tetap ada, bagian itu tetap ada dalam bentuk pertolongan dalam kebaikan, nasihat dalam kebaikan. Nah, begitu, bukan asal membela, tidak bisa. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan segala sesuatu. Nah, Allah taala sudah saksi, Allah taala itu sebagai saksi terhadap kalian. Gitu ya. Bahwa kalian dulu menciptakan al-hilf, al-aqd, Allah taala menjadi saksinya. Ya, gitu. Bahwa Allah taala tahu niat-niat kalian yang baik itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, jadi tidak perlu dengan al-hilf, tidak perlu dengan aqd. Islam sudah menekan kita untuk saling membela, begitu. Kita masuk ayat 34. Ayat ini cukup berat karena cukup penting. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, gitu ya, orang laki itu qawwam lah. Ada sebuah riwayat di sini bahwa ada seorang perempuan yang dia ngambek lalu ditempeleng oleh suaminya, lalu kemudian ayahnya melaporkan kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak tadi. Dia berkata, litaqtasso min zawjah, hendaknya dia meminta ganti, kisos. Sekarang dia harus menempeleng suaminya. Begitu. Waktu dia kembali, turun ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, Nabi bersabda, irji'u hadza Jibril atani bi syai'. Nah, sebentar kembali kalian. Ini Jibril membawa ayat. Jadi saat itu pula turun firman Allah taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qaim, gitu ya. Ar-rijal itu qaim, dia yang menegakkan, gitu ya, menegakkan aturan kepada orang perempuan. Nah, ini mesti kita camkan benar-benar, gitu ya. Orang laki itu Allah Subhanahu wa taala dia dilebihkan, Allah Subhanahu wa taala dilebihkan dari akalnya, dua kali dari orang perempuan. Nah, gitu ya, sebagai saksi. Nah, sebagai saksi pembunuhan misalnya, orang laki 2. Orang perempuan bisa 8 orang sebagai saksi, tidak bisa. Nah, atau misalnya perzinaan perlu 4 orang saksi misalnya. Oh, ini ada 20 orang perempuan, tidak bisa. 20 orang perempuan sebagai saksi dari suatu perzinaan, tidak bisa. 10 orang perempuan sebagai saksi dari suatu pembunuhan, tidak bisa. Laki yang menjadi saksi itu laki. Nah, kalau administrasi boleh 1 laki 2 perempuan, boleh. Kenapa? Karena yang satu nanti mengingatkan yang lain lah. Antudzakiru ihdahuma. Antudzakiru ihdahuma. Untuk mengingatkan lah. Begitu ya, untuk mengingatkan. Kalau bumbu dapur tidak lupa dia. Tapi klausul-klausul bisa lupa. Oh iya loh. Gitu ya. Kalau bumbu di dapur, oh tidak hanya bumbunya, ukurannya semuanya tepat. Kalau masak. Tapi kalau klausul di notaris mesti hafal. Nah, perjanjiannya banyak. Nah, kalau lupa, oh iyalah, oh tidak bisa. Begitu ya. Berarti di sini bayangkan, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bagaimana orang laki itu tahu apa yang mesti dia ketahui.
Gitu ya, orang laki itu pandai menggunakan akalnya. Meskipun dia kalau di tes IQ yang buatannya manusia ini katanya lemah, goblok, gitu ya. Tapi dia punya kemampuan untuk menggunakan otaknya, akalnya dengan benar. Itu orang laki, gitu ya. Dia punya parameter-parameter yang tidak dimiliki oleh orang perempuan. Begitu. Dia punya pertimbangan-pertimbangan yang banyak sekali, sehingga jauh sekali. Itu orang laki. Begitu ya, orang laki itu punya parameter-parameter yang begitu banyak, sehingga keputusannya begitu jauh ke depan, yang itu tidak bisa dikerjakan oleh orang perempuan. Kenapa? Karena bukan soal kecerdasan di kepala saja, kemampuan mengeksekusi suatu kecerdasan. Orang laki itu dia tahu apa yang mesti diketahui, tahu apa yang mesti dikerjakan, dan badannya mampu, jiwanya mampu melaksanakan. Begitu. Ada orang mencuri misalnya, bisa enggak orang perempuan suruh motong tangannya? Oh, nangis dia. Jangan, enggak boleh. Loh, enggak boleh. Sekarang nyuri 2.000, besok $2.000 ini. Nah, bulan depan $2 juta. Orang laki. Nah, apalagi yang mau dipotong nangis. Yang mau dipotong nangis, yang mau potong juga nangis sekali. Tangis-tangisan. Orang laki, enggak. Hatta nangis, gulung kuming dipotong del. Nah, gitu ya. Membunuh orang misalnya, membunuh orang sini, taruh di sini kepalanya. Di Saudi Arabia ada masjid tempatnya memenggal orang. Gitu ya, tempatnya bangun, kesos, diletakkan kepalanya situ dipenggal, del, selesai. Begitu, nabrak orang, kompensasi tidak ada. Diet, iya diet, di VG ada diet, tapi saya tidak mau bayar diet. Saya tidak mau menerima diet. Saya mau orang itu dihukum mati, meskipun keluarganya datang bawa uang. Hukum mati, del. Jadi tidak ada orang sampel di Embong itu tidak ada. Begitu ya, kayak Embong itu mikir dia, kalau saya nabrak orang, begitu ya, kepala saya hilang. Begitu ya, tidak ada orang sampel. Kenapa? Pedang. Kalau peraturan dibacakan percuma. Begitu ya, dengan pedang selesai semua masalah itu. Begitu ya, dengan pedang semua masalah selesai. Tidak pakai undang-undang, undangan akad nikah. Begitu, ini loh, del, selesai. Begitu del langsung semua orang mikir. Coba satu koruptor dipenggal del, dah. Gitu ya. Hatta orangnya bawa sak karung dolar, enggak. Gitu ya. Habis terima hilang kepala saya. Enggak. Kenapa dipenggal ya apalah. Begitu loh, jangan ribut iman kita itu. Jangan iman jangan. Begitu loh. Pedang dulu baru iman. Iman itu urusannya ustaz, pengajian. Tapi kalau moral pakai pedang lah, Anda korupsi ya, tak pedang. Enggak ada. Bukan tidak ada yang mau korupsi, tidak ada yang menjadi pejabat. Nah, gitu ya, saya terima uang nanti. Lah saya masa tahu uang ini uang apa? Tiba-tiba ada orang datang begini lah. Lah yang salah pegawai saya yang dihukum misalnya lah. Gitu. Negara baik, gitu ya, tidak pakai KPU, gitu ya, selesai. Nah, tapi ada pedangnya. Yang mau cari orang yang bisa menggal orang ini sulit sekarang. Gitu ya, kalau ada yang mau menggal orang selesai. Siapa yang mencuri sekian, terima uang sekian, lah, begitu ya, kepalanya hilang. Lah, Anda mau enggak? Gitu ya, Anda saya angkat jadi pejabat. Kalau Anda mengambil haknya orang, Anda kehilangan kepala lah. Selesai, dari ribut-ribut seminar apa, dari ribut-ribut. Selesai, semua orang jujur lah. Itu yang terjadi ya. Begitu, ini penting kita pahami lah. Itu semua yang saya katakan tadi itu yang bisa mengerjakan orang laki lah. Begitu ya, orang laki kowam dia. Begitu. Karena orang laki itu di kepalanya Allah Ta'ala berikan parameter-parameter pertimbangan-pertimbangan yang begitu banyak. Kemudian kemampuan untuk mengeksekusi yang dia ketahui tadi, yang itu tidak diberikan kepada orang perempuan. Orang perempuan nanti ada tugasnya yang lainnya, bukan itu. Gitu, nanti ada tugasnya yang lainnya. Mungkin saja pada suatu keadaan orang perempuan itu tahu misalnya, kebetulan suaminya tidak tahu misalnya, Pak ini ada masalah ini Pak, lah anak-anak inilah, oh ya saya selesaikan lah. Yang menegakkan aturan itu bapaknya, yang ngajari mungkin ibunya lah. Begitu ya. Kalau ibu yang nasihati anaknya dibantah, ya tidak bisa Bu, lain sekali. Ibu kasihan lah. Kalau bapaknya lah,
Gitu ya. Kalau bapak yang ngasih tahu loh, tahu dah. Saya ngelawan bapak diusir saya, diusir dari KSK lah. Ikut siapa saya? Terpaksa. Bukan karena iman, karena takut kepada bapak lah. Bukan karena takut pada Allah Taala, takut pada bapak lah. Itu pentingnya begitu. Pentingnya meletakkan rasa takut. Bukan takut pada Allah Taala, Allah Taala tidak kelihatan kok. Takut pada Allah Taala itu perlu iman itu perlu ilmu. Bukan tiba-tiba bisa beriman. Iya ada orang punya iman, takut ya sudahlah, tidak usah dibicarakan itu. Yang dibicarakan orang-orang yang tidak kenal Allah Taala. Yang mereka ini apabila dibiarkan melakukan suatu dosa dan dibiarkan akan mempengaruhi yang lainnya untuk ikut berbuat dosa lah. Jadi satu ini dipenggal, selesai. Orang berzina, dirajam, dilempari, sampai mati, selesai. Tidak ada orang berani berbuat maksiat. Tapi itu semua yang melaksanakan orang laki. Jadi ar-rijal itu bukan hanya qawwamuna 'ala nisa, tidak. Ar-rijal qawwamuna 'ala rijal. Ar-rijal qawwamuna 'ala rijal wan nisa. Bukan an-nisa, tidak bisa. Ar-rijal qawwamuna 'ala rijal wan nisa. Dia yang menegakkan aturan buat seluruh manusia. Baik itu laki, perempuan, atau mungkin LGBT kalau perlu lah. Begitu, ada orang yang cenderung mau jadi orang perempuan, lalu kemudian dia mau kawin sama orang laki, tidak boleh. Nah, begitu. Tidak boleh ya. Kamu laki itu, tapi saya merasa diri saya ini perempuan. Iya, tapi tidak boleh Anda laki. Nah, Anda tidak boleh kawin dengan orang laki. Nah, itu orang laki yang memutuskan. Bukan malah didukung lah. Gitu ya. Didukung oleh paus, gitu ya, bahwa orang laki boleh orang laki. Ya. Suatu kehancuran. Suatu kehancuran dari suatu agama. Ada lain yang selanjutnya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan atas gitu ya, apa yang mereka keluarkan, gitu ya. Karena mereka itu tidak hanya diberi kemampuan untuk eksekusi yang tadi saya katakan, tetapi juga anfaqu. Baik, mereka melakukan infak, memberi kepada istrinya. Kenapa? Karena mereka diberi kemampuan untuk hebat di luar rumah. Kuat badannya, jiwanya untuk cari harta. Orang perempuan tidak. Orang perempuan itu memiliki kelemah lembutan yang itu dibutuhkan oleh anaknya. Lah anaknya butuh uang, butuh makan, yang itu bisa disuplai oleh bapaknya. Gitu. Baik, siapa orang perempuan yang Allah Taala katakan tadi? Fas-solihat, orang-orang perempuan yang soleh, orang-orang perempuan yang disebut soleh karena mereka itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qanitat, patuh kepada Allah Taala dan kepada suaminya. Hafizat lil ghaibi, menjaga dirinya waktu suaminya tidak ada. Ya, sebagaimana hadis yang Nabi SAW sampaikan, gitu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal mar'ah, gitu ya, ra'iyah ala mali zawjiha. Gitu ya. Seorang istri itu ra'iyah, menjaga harta suaminya. Gitu ya. Seorang istri menjaga harta suaminya lah. Begitu ya. Wa hiya mas'ulatun anhu. Dan nanti akan ditanya lah. Jadi seorang istri itu menjaga dia, apa yang dia miliki, apa yang suaminya miliki. Jangan sampai karena mungkin tidak ada uang lalu meja dijual, kursi dijual. Akhirnya suaminya pulang, loh kok udah ada semua, ya ada uangnya lah, dijual semua loh, ya apalah. Saya butuh uang, udah dikasih uang loh. Tidak begitu caranya. Ini kursi buat duduk, tempat tidur buat tidur. Lah kalau semuanya dijual, mau tidur di mana misalnya lah. Tidak bisa, saya harus punya uang banyak loh. Lah saya tidak punya uang yang kamu minta kok. Ya. Kok harus menjual ini dan itulah. Tidak amanat. Tidak amanat. Jadi di sini disebut hafizat, itu artinya amanat, bisa dipercaya, begitu.
Dipercaya apa? Bima hafizallah. Bima hafizahullah. Dengan yang apa Allah Ta'ala jaga. Jadi orang perempuan itu menjaga dalam konteks begitu, perhatikan kalimat saya. Orang perempuan itu menjaga dalam konteks apa yang Allah Ta'ala jaga. Apa? Ya kehormatannya suaminya, kehormatannya keluarga. Jadi dia mau menjaga karena ini merupakan kehormatannya suami saya, anak-anak saya loh. Ini ya mesti kita pahami ya. Dalam konteks bima hafizallah, dengan apa yang Allah Ta'ala jaga. Jadi orang perempuan itu juga punya bagian di dalam menjaga kehormatan keluarga itu. Ini penting, esensial sekali. Karena orang laki dia keluar cari rezeki, lalu yang menjaga anak-anaknya siapa? Menjaga kehormatan anaknya siapa? Lah, ya istrinya. Anak itu dijaga bukan karena sejak kecil, tidak. Sampai dewasa pun masih tetap diawasi. Bukan karena sudah dewasa, akalnya sudah sempurna, berarti mereka sudah bisa dilepas. Tidak bisa, tetap diawasi. Karena orang yang lahir sebelum kita, yaitu orang tua kita, punya pengalaman-pengalaman yang banyak, yang itu merupakan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya dia keluarkan waktu ada masalah. Lah, begitu loh. Orang tua itu punya pengalaman. Pengalaman itu menjadi parameter, pertimbangan yang nanti akan dia keluarkan waktu ada masalah. Begini nak, jangan begini. Dulu bapak punya pengalaman begini lah. Apalagi ibu lah. Dulu ibu begini lah. Begitu. Jadi dia punya kemampuan untuk menjaga kehormatannya keluarganya, tidak hanya suaminya saja. Di sini Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sabda, khairun nisa imra'atun idza nadzarta ilaha sarratka. Orang perempuan yang terbaik itu adalah yang apabila kamu melihat kepadanya membahagiakanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintahkan dia, mentaati engkau. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau kamu tinggalkan dia, kamu tidak ada, dia akan menjaga kamu fi nafsiha. Hafizatka fi nafsiha. Jadi seorang perempuan menjaga dirinya, kehormatannya dalam konteks menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya. Wa maluk, dan menjaga hartamu. Kemudian beliau Rasulullah SAW membaca ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Meskipun ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tapi orang perempuan ini juga punya kemampuan, yang kemampuan itu nantinya akan muncul apabila dia dijaga oleh orang laki. Kalau orang perempuan itu sendiri tidak bersuami, tidak kelihatan kemampuannya. Gitu ya. Tidak kelihatan kemampuannya. Gitu ya. Sama dengan orang laki tidak punya istri, tidak kelihatan kemampuannya. Tapi begitu seorang perempuan itu punya suami lah, mulai kelebihan-kelebihannya itu muncul. Begitu ya. Orang laki juga begitu. Begitu dia punya istri, mulai kelebihan-kelebihannya itu muncul. Di sini ada hadis lain dari Imam Ahmad, dari Abdurrahman bin Auf, bersabda, idza shallatil mar'ah khamsaha. Kalau orang perempuan itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'az zaujaha, dan mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulul jannah min ayyi abwab al jannah syi'ti. Masuklah ke dalam surga, ke dalam pintu-pintu surga yang mana yang kamu sukai, yang kamu inginkan. Betul ya? Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang perempuan yang mereka itu mengerti apa itu kehormatan. Jadi seorang yang mau kawin harus ngerti apa itu kehormatan, kemuliaan. Kalau dia tidak mengerti apa itu kehormatan, kemuliaan, ya barangkali bisa diajari. Kalau dia mengerti, silakan dilanjutkan. Kalau dia tidak mengerti, begitu ya. Kalau dia tidak mengerti apa itu kehormatan, ya bagaimana ya? Orang tidak ngerti. Bagaimana? Artinya dia tidak punya kemampuan untuk menjadi mulia karena pernikahan. Lah kan gitu tuh gampangnya. Begitu ya. Tidak semua orang bisa dijadikan mulia.
bisa dimuliakan dengan perkawinan. Kawin itu gampang, gampang kawin itu. Tetapi apakah seseorang itu kemudian menjadi mulia karena perkawinan? Itu masalah berbeda. Itu masalah berbeda. Gitu ya. Karena perkawinan itu membuka seluruh apa yang ada dalam diri seseorang. Semakin seseorang itu mulia, semakin tampak pada waktu dia menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu suatu pengorbanan. Semakin seseorang itu mulia, semakin besar pengorbanan yang dia munculkan. Kalau seseorang tidak mengerti yang saya katakan tadi, tidak ngerti dia loh. Kok saya harus begini? Kok saya harus begini? Bingung. Yang laki bingung, yang perempuan bingung loh. Kok saya diharuskan mendukung istri saya? Kok yang istri berkata loh, saya kok disuruh mendukung suami saya lah. Jadi bagaimana? Ya enaknya hidup sendiri-sendiri loh, ya tidak bisa, tidak mulia. Mulianya suatu perkawinan karena satu sama lain saling berkorban untuk yang lainnya, begitu. Adapun wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini repot. Ada orang-orang perempuan yang kalian khawatirkan. Nusyuz, gitu ya. Nusyuz itu dangak begini lah. Begitu ya, dangak lah. Kalau handphone bisa di restart. Begitu ya, handphonenya kok macet ya, restart. Atau factory offset lebih hebat lagi lah. Tapi kalau ini macet tak bisa. Tidak ada bengkelnya ini. Begitu, ada kemacetan. Begitu ya, ada kemacetan. Siapa yang khawatir kalau suami istrinya itu kebetulan dalam keadaan macet? Pertama, fa'idhuhunna, dinasihati. Barangkali masih berfungsi akalnya. Barangkali ya, tidak memastikan. Barangkali masih berfungsi akalnya. Tapi kalau kebanyakan lihat sinetron ya lain lagi lah. Sudah dicekoki dengan gambar-gambar yang tidak karu-karuan. Yang melihat gambar-gambar orang para istri yang melawan suaminya lah. Diletakkan di dalam kepalanya, itu lain lagi. Tidak bisa dinasihati. Wahjuruhunna fil madhaji. Jangan tinggalkan dari tempat tidurnya, artinya jangan dijak ngomong lah. Begitu ya. Sudah, gitu ya. Tempat tidur sekedar tempat meletakkan kepala, selesai. Sudah, tidak dijak bicara. Tidak bisa wadribuhunna. Gitu ya. Wadribuhunna. Tentu pukulannya itu di sini Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Gitu. Jangan seperti memukul mereka seperti di sini Rasulullah berkata, la tadribu ima Allah. Tidak boleh memukul para istri, baik. Begitu itu terjadi, mulai ada perlawanan. Ya sudah, silakan memukul istri. Rupanya mukulnya terlalu banyak. Gitu, mukulnya terlalu banyak. Ada suara-suara perlawanan. Apa Rasulullah? Laqad atafa bi ali Muhammad nisa'un katsiran yashkuna azwajahunna. Laqad atafa bi ali Muhammad. Keluarga Muhammad didatangi oleh orang perempuan yang banyak yang mengeluh mengenai suami-suami mereka karena memukul. Laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukan orang-orang yang baik. Karena mereka tidak menjadikan, karena memukul itu ghairu mubarrih. Gitu ya. Pukulan yang tidak melukai, wajtan bil wajah, dan jauhi wajah. Pukulan yang mendidik, sekedar membuat dia kaget. Begitu ya, bukan seperti Nabi Musa memukul orang Mesir itu dipukul geblak lah, nggak bisa, bukan begitu. Begitu ya, pukulan yang sekedar membuat dia ingat lah. Begitu ya, ini hal yang krusial sekali. Gitu ya. Orang-orang laki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditantang untuk mendidik orang perempuan, di mana orang perempuan itu adalah orang yang dia butuhkan. Repot ini, gitu ya, dilematis. Di satu sisi dia butuh dengan orang perempuan, tapi di sisi lain orang perempuannya juga ganyang lah. Bagaimana ini? Begitu ya. Di satu sisi dia butuh dengan orang perempuan, tapi di sisi lain ganyang lah. Ini sama dengan orang butuh mobilnya rusak terus, bagaimana ya? Begitu ya.
memperbaikinya kok banyak ya biayanya ya. Nggak pakai mobil repot, pakai mobil sering rusak, beli mobil yang bagus mahal, yang murah ya ini lah. Begitu ya, rusaknya banyak lah. Begitu, rusaknya banyak. Beli yang bagus mahal, tidak punya uang. Beli yang murah, nah, banyak rusaknya lah. Begitu ya, itu yang terjadi lah. Begitu ya, itu yang terjadi. Oleh karenanya, perlu saya sisipkan di sini bahwa di antara ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, harta apa yang perlu kita miliki? Harta apa yang patut kita miliki? Afdhaluha lisanun dzakir. Yang harta yang paling utama itu adalah lidah yang berzikir. Itu pemberian yang besar. Nah, yang kedua, qalbun syakir, hati yang bersyukur, yang selalu bahagia hati itu. Senang dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Wa zaujah tu'inhu fi ta'atillah. Nah, dan istri yang membantu dalam ketaatan Allah Ta'ala. Jadi istri itu merupakan hadiah dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Semua orang kepingin. Kepingin istrinya mendukung dia. Nah, tetapi apakah semua orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan? Nah, begitu ya. Semua orang mungkin kepingin zikir, mungkin kepingin syukur. Tapi apakah semua orang itu mendapatkan hati yang bisa, lidah yang berzikir, hati yang bersyukur lah? Tidak gampang. Semua orang kepingin zikir. Zikir itu bagus ya, tapi sulit mau zikir. Hati yang bersyukur, iya, tapi ya sulit mau syukur, selalu mengeluh. Nah, istri yang mentaati, ya itu yang saya butuhkan. Tapi apakah semua orang mendapatkannya lah? Orang yang siapa yang Allah Ta'ala beri kenikmatan tadi? Yaitu orang-orang yang apabila dia diberi lidah yang suka berzikir, dia bahagia. Yang apabila diberi hati yang berbahagia, dia senang. Yang apabila diberi istri mentaati, dia senang lah. Begitu loh. Jangan orang itu merasa seperti tidak nyaman kalau berzikir. Tidak boleh, harus senang berzikir. Jangan orang itu merasa, loh saya itu kok gampang ya menerima kenyataan. Ini bagaimana? Melawan, menolak, marah, salah. Nah. Lalu istri yang taat, nah, ini suatu kenikmatan. Istri saya mentaati saya, ya sudah. Gitu ya. Yang penting dia mentaati saya. Ini suatu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu saya jaga. Nah, saya mesti menjaga kemampuan yang tadi saya katakan, kemampuan saya untuk berzikir, kemampuan saya untuk bersyukur, dan kemampuan istri saya untuk mentaati saya. Saya jaga semua itu. Nah, di sini Ibnu Katsir membawa sebuah hadis dari Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW pada waktu haji wada. Wattaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala mengenai orang perempuan. Kenapa? Fa innahunna indakum awan. Karena mereka itu penopang kita, pembantu kita. Walakum alaihinna. Nah, hak kalian pada mereka apa? Alla yuti'na fi furusyakum ahadan takrahunahu. Tidak boleh ada orang laki di kamar di tempat tidur kalian, tidak boleh. Fa in fa'alna fadribuhunna dzarban ghairu mubarrih. Kalau mereka itu melawan, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Lalu walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka walahunna, buat mereka itu pakaian, gitu ya, rezeki bil ma'ruf. Ya bil ma'ruf memang. Jangan sampai suaminya bajunya bagus, istrinya tidak. Suaminya bisa makan enak, istrinya tidak bisa. Kalau memang rezeki itu ada, dibagi bersama. Begitu ya. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Nah, begitulah. Ini penting kita pahami. Ada kebersamaan di dalam berkeluarga, ada berkebersamaan. Nah, kalau ada ya ada, tidak ada ya sudahlah. Begitu ya. Makanya hendaknya seseorang itu jujur, gitu ya, bahwa saya mesti menyisakan harta saya ini untuk istri saya. Sejak awal dia sudah bersikap jujur. Jangan sampai dia menyimpan harta untuk dirinya pribadi. Nah, itu tidak benar. Kalau kita kepingin seseorang itu berkorban untuk kita, hendaknya kita berkorban untuk dia di dalam bidang apapun. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan ayat 35.
Kalau tadi masih nusyuz. Nah, nusyaza itu sesuatu yang muncul begini. Nah, nasyaza. Nusyuz artinya orang perempuannya begini. Ada penolakan. Baik, dinasihati. Ternyata tidak bisa. Ayat 35, fa in khiftum. Nah, syiqaqa bainihima. Kalau kalian para wali mengkhawatirkan syiqaqa bainihima, perpecahan, gitu ya. Perpecahan di antara mereka, Allah Ta'ala katakan fab'athu hakam, gitu ya. Dikirim hakaman, dikirim hakam, bukan hakim ya, hakam. Hakam itu orang yang sangat bijaksana. Kalau hakim satu, kalau hakam orang yang sangat bijaksana, min ahlihi, dari keluarga laki, wa hakaman min ahliha, dan hakam orang yang bijaksana, sangat bijaksana, bukan hakim, hakam orang sangat bijaksana dari pihak perempuan. Iyurida islaha. Nah, kalau memang keduanya itu ingin islah, kalau mau cerai tidak perlu hakam. Nah, begitu ya. Ini kan dalam konteks mau mempertahankan keluarga, begitu ya. Didatangkan hakam. Nah, itulah hakam ini. Keluarga ini jangan ngompori. Ini bukan pertandingan sepak bola. Nah, begitu ya. Ini bukan tidak ada yang perlu dibela. Tidak ada yang perlu dibela. Jangan datang mau bela. Oh, bukan pengadilan ini. Nah, kalau pengadilan, lah lawyer ya dia bela kliennya meskipun salah dibela. Ini bukan pengadilan. Tidak ada yang perlu dibela. Hanya saja akalnya dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Karena mungkin akalnya tidak berfungsi, nah, jadi dikembalikan lah. Oleh karenanya lah, mereka ini Allah sebut hakam, karena mereka akalnya beres. Nah, kalau mereka itu emosi, oh tidak bisa. Nah, begitu ya. Sebagaimana pernah terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib, ada dua kelompok, mereka datang, yang perempuan bawa masa, yang laki bawa masa, gitu ya. Yang perempuan ditanya, bagaimana? Nah, gitu ya. Kamu apa maksudmu? Ya saya pokoknya akan, gitu ya, kembali kepada kitabullah. Nah, yang laki, oh enggak, gitu ya. Saya tidak mau kembali kepada kitabullah. Lalu nggak bisa. Kadzabta, kamu bohong, gitu ya. Harus kembali kepada kitabullah kedua belah pihak. Oh, begitu ya. Ini penting kita pahami, gitu ya, bahwa orang itu harus mengerti etika, yang etika itu berangkatnya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sisipkan di sini. Perlu kita pahami bahwa Allah Ta'ala meletakkan amanah. Nah, amanat itu sesuatu nilai-nilai kemuliaan, amanat. Nah, yang itu yang kalau dikerjakan amanat tadi surga, ditinggalkan neraka. Gunung, langit, bumi tidak mau menerima amanat, tidak mau. Nah, karena balasannya ya surga enak, tapi neraka tidak lah. Begitu. Jadi gunung, langit, bumi seperti malaikat, hanya memuji Allah Ta'ala saja, tidak pakai amanat, tidak berani. Manusia mau menerima amanat. Nah, innahu kana zaluman jahula lah, zalum, sangat zalim lah. Begitu ya, terima amanat tapi tidak mau melaksanakannya dengan benar. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan yang memadai untuk menjadi mulia dengan kewajiban tadi, sehingga dia menjadi dihinakan oleh kewajiban tadi, dihinakan dia lah. Begitu ya, dia dihinakan oleh kewajiban tadi, yaitu kewajiban misalnya di sini yang sedang kita bicarakan antar suami istri. Nah, bagaimana si istri bisa memuliakan istri suaminya dan sebaliknya. Kalau memang ternyata hasil akhirnya si istri tidak bisa menjadi mulia, atau suami tidak bisa menjadi mulia, ya sudah selesai. Nah, oleh karenanya kedua belah pihak tidak boleh cawe-cawe. Nah, jangan ya kedua belah pihak ngompori, tidak boleh. Begitu, jangan datang dengan emosi, tidak boleh. Datang dengan akal. Nah, kalian ini kenapa? Ada apa? Untuk apa? Nah, mengapa? Nah, dikembalikan akalnya dengan benar lah. Yang mau dicari itu apa lah? Oh, sudah ada semua lah. Disadarkan, kalau kamu cerai dari suamimu mau kawin sama siapa? Gitu ya? Mau kawin sama yang punya tambang batu bara barangkali lah.
Gitu ya, barangkali wallahu alam itu pun juga salah lah misalnya. Atau kamu dipukuli setiap hari, ya tidak lah. Begitu ya. Istri suami juga begitu lah. Begitu ya, diingatkan. Sudah kedua belah pihak dibawa kembali kepada ranah berpikir yang benar. Oleh karenanya kedua belah pihak, jurinya, wasitnya, hakimnya harus benar. Innallaha kan yurida islah. Kalau keduanya kepingin islah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah Ta'ala pertautkan hati keduanya. Kenapa? Innallaha kana aliman khabira. Allah Ta'ala itu dia tahu, alim. Nah, tahu yang besar-besar, alim itu. Khabir, kecil-kecil. Nah, Allah Ta'ala bukan jangan dikatakan tidak tahu. Allah Ta'ala itu tahu, ngerti. Nah, Allah Ta'ala itu ngerti, khabir. Jadi tidak usah masalah yang kecil-kecil lalu diperbesar, lalu dipakai alasan untuk bercerai. Jangan. Masalah kecil ini banyak. Begitu ya. Masalah kecil ini banyak. Jangan kemudian diperbesar masalahnya supaya dipakai alasan untuk bercerai loh. Bagaimanapun orang bersuami beristri itu lebih mulia daripada yang tidak bersuami beristri. Itulah yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.